Ya, sekarang kita masuk ke aplikasi dan implikasi tarjamah, tafsir, dan takwil dalam memahami ayat Al-Quran. Jadi kita ambil contoh yang paling sederhana dulu sebelum kita mengambil contoh yang lebih kompleks. Di antaranya yakni pada surat Al-Fatah ayat 10. Di dalam Al-Quran disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina yubayyi'unaka innama yubayyi'unallah yadullahi fawqa aydihim. Nah, kita fokus kepada yang saya beri tanda merah, yadullahi fawqa aydihim. Nah, di sini kita dekati dengan pendekatan tarjamah. Yadun dalam bahasa Arab bermakna sebagai tangan. Berarti kalau yadullahi berarti tangan Allah. Fawqa aydihim di atas tangan mereka. Nah, apabila kita hanya dengan menggunakan pendekatan tarjamah, maka artinya ya seperti itu, tangan Allah di atas tangan mereka. Maka, kemudian apabila dari sini kok ditarik sebuah kefahaman ayat hanya berdasarkan tarjamah ini, maka orang itu akan memahami Allah itu memiliki tangan, karena tangan Allah di atas tangan mereka. Dan apabila kita mendekati lebih dalam lagi, yakni ke pendekatan tafsir, di pendekatan tafsir, ini tentunya ketika tarjamahnya seperti itu, maka tafsir itu kan penjelasannya ini tidak akan jauh dari makna zahir. Apabila di sini kita membedakan antara tafsir dan takwil. Kalau tafsir pemaknaannya ini masih mendekati dengan makna zahir, kalau takwil ini pemaknaannya menjauhkan dari makna zahir, tapi ke makna yang lebih jauh berdasarkan dengan dalil-dalil. Nah, di sini tafsirnya, karena di sini tangan Allah di atas tangan mereka, maka bisa saja ditafsiri bagaimana tepatnya tangan Allah di atas tangan mereka. Jadi di alam pikiran kita, di alam rasional kita memahami seakan-akan tangan Allah itu berada di atas tangan mereka. Jadi gimana kalau kita punya tangan, lalu kemudian ada tangan orang lain di atasnya? Berarti kira-kira pemahamannya seperti itu ya akan dibentuk. Maka dengan demikian apabila dimaknai tangan Allah di atas tangan mereka seperti apa adanya seperti itu dan tafsirkan posisi tangan Allah di atas tangan mereka, ini maka di sini maka akan terjadi tatsim, yakni penyerupaan Allah dengan makhluknya, dan ini tentunya bertentangan dengan sifat Allah mukhalafatul lil hawadits, yakni berbeda dengan sesuatu yang baru, berbeda dengan makhluk-makhluknya. Maka dengan demikian apabila kita menafsiri seperti itu, maka tentunya tidak tepat, maka kemudian harus ditakwil. Maka kemudian takwilnya ini bermakna kekuasaan. Jadi kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka. Maka dengan demikian di sini pemaknaan dengan takwil itu lebih tepat. Nah, di sini saya mengambil ini dari kitab Al-Itqan di halaman 505, diterangkan wa min dzalika, kata beliau Imam Jalaluddin As-Suyuti, al-yaddu fi qawlihi lima khalaqtu biyadayya, ini surat Shad ayat 75, kemudian yadullahi fawqa aydihim, surat Al-Fatah ayat 10, mimma amilat aydina, surat Yasin ayat 71, wa annal fadla biyadillah, surat Al-Hadid ayat 29, wa hiya muawwalatun bil qudrah, dan ini semuanya yakni ditakwil dengan makna qudrah, yakni makna kekuasaan. Berikutnya kita ambil contoh yang lebih kompleks. Jadi di dalam surat Al-Maidah ayat 51 itu disebutkan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadz zalimin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpinmu. Ini terjemah dari Kemenak. Sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. Barang siapa di antara kamu mengambil mereka menjadi pemimpin, maka sesungguhnya orang itu termasuk golongan mereka. Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Dari sini apabila dari terjemah itu langsung diambil sebuah kefahaman ayat dengan pendekatan tarjamah, maka dari situ bisa diketahui bahwasanya adanya
larangan bagi Muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Namun apabila kita teliti lebih dalam dan kita tarik ke pendekatan tafsir atau takwil, maka kemudian perlu kita bahas terlebih dahulu makna dari aulia. Sekarang kita akan mengupas makna aulia dari pendapat para ulama. Yang pertama yakni Ibnu Jarir At-Tabari, beliau menafsirkan kata aulia itu sebagai ansor dan khulafa. Beliau mengatakan innallaha ta'ala dzakarahu nahal mu'minina jami'an ayattakhidul yahuda wan nasara ansaran wa khulafa ala ahli imani billahi wa rasulihi wa ghairahum. Jadi yang mana bahwasanya Allah Ta'ala melarang orang-orang beriman semuanya menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai ansor atau para penolong dan khulafa atau teman sekongkol terhadap orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan selainnya, yakni selain Yahudi dan Nasrani ahli kitab dari agama kafir. Lalu kemudian Abu Mansur Al-Maturidi menyampaikan la tatakhidu awliya afiddin ay la tadinu bidinihim fa innakum idza dintum bidinihim sartum awliya'ahum. Yang artinya janganlah kalian jadikan mereka para aulia dalam beragama, yakni janganlah kalian beragama dengan agama mereka. Dan jika kalian beragama dengan agama mereka, maka kalian akan menjadi aulia mereka. Kemudian menurut Al-Jassos, al-wilayah diddul adawah. Di wilayah itu adalah lawan dari kata adawah atau permusuhan. Lalu menurut Abu Laits As-Samarqandi menyatakan la tatakhidul yahuda wan nasara awliya'a fil auni wan nusrah, yakni jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai aulia dalam urusan bantuan dan pertolongan. Kemudian Az-Zamakhsyari menjelaskan la tattakhiduhum awliya tansurunahum wa ta'akhunahum wa ta'asyurunahum mu'asyaratal mu'minin. Jangan kalian jadikan mereka sebagai aulia yang mana kalian menolong mereka, meminta pertolongan kepada mereka, menganggap mereka saudara, bersikap lembut terhadap mereka, dan berinteraksi dengan mereka seperti kalian berinteraksi dengan sesama mukmin. Ibnu Atiyah Al-Andalusi menyampaikan nahallahu ta'ala al-mu'minina bihadhil ayah an ittikhadil yahuda wan nasara awliya'a fil nusrah wal khalatah al-mu'attiyah ilal imtizaji wal mu'adadati. Allah melarang orang-orang beriman dengan ayat ini dari menjadikan Yahudi dan Nasrani sebagai aulia dalam bantuan berbaur yang menyebabkan percampuran dalam masalah sikap beragama dan saling kuat menguatkan. Fakhruddin Ar-Razi menyampaikan wa makna la tatakhdu awliya ay la ta'tamid, yakni makna jangan kalian menjadikan mereka aulia adalah jangan mengandalkan mereka dengan meminta bantuan dan jangan berkasih sayang dengan mereka. Nasiruddin Baydawi menyampaikan la ta'tamidu alaihim wa la tu'ashiruhum mu'asyaratal ahbab, yang mana janganlah kalian mengandalkan mereka dan janganlah kalian bergauli mereka sebagaimana kalian melakukan pergaulan dengan para ahbab, yakni orang-orang yang kalian sukai. Lalu kemudian Abu Hayyan Al-Andalusi menyampaikan naha ta'ala al-mu'minina an muwalatil yahud wan nasara yang surunahum wa yastansiruna bihim wa yu'ashirunahum mu'asyaratal mu'minin. Pendapat ini sama persis dengan pendapat yang ada sebelumnya. Kemudian Abu Zaid Al-Thalabi ini berpendapat persis dengan Ibnu Atiyah.
Imam Asy-Syaukani berpendapat al-muradu minan nahyi an ittikhadihim awliya ayyu'amalu muamalatal awliya fil musadaqati wal mu'asyarati wal munasarah. Yang dimaksud dari larangan menjadikan mereka sebagai aulia adalah pelarangan terhadap menyikapi mereka seperti menyikapi orang-orang tersayang dalam urusan musodaqoh atau saling percaya, dan muasyarah atau interaksi sosial, dan munasarah yakni saling bau-membau. Kemudian menurut Muhammad bin Umar al-Bantani al-Jawi menyampaikan la ta'tamidu alal istinsari bihim wala tu'ashiruhum mu'asyaratal ahbab. Jangan kalian bersandar atau mengandalkan mereka dalam urusan mencari bantuan, dan jangan perlakukan mereka seperti perlakuan kalian terhadap para ahbab, yakni orang-orang tercinta. Wa bayan mufradatil Quran dijelaskan bermakna akhilla tastansirunahum wa tutli'unahum ala asrari daulatikum. Jadi yakni akhilla jam dari khalil, yakni kasih sayang, yang mana kalian meminta pertolongan kepada mereka atas rahasia-rahasia negara kalian. Sedangkan Rahib Al-Aswahani yakni wa nafallahu ta'ala al-wilayah bainal mu'minina wal kafirina fi ghairi ayatin faqala ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud ila qawlihi wa may yatallahum minkum fa innahu minhum. Yang mana di sini Allah menafikan wilayah, yakni di Kamus Al-Munawwir dimaknai pemerintahan di antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir. Di dalam ayat lain yang kemudian Allah berfirman, ayat tersebut yakni ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahud sampai wa may yatallahum minkum fa innahu minhum, yakni Al-Maidah ayat 51. Dari kesemuanya tadi, persoalan negara itu hanya di tafsir wa bayan mufradatil Quran, yang mana di situ menyebut daulah. Nah, kalaupun di al-mufradat fi gharibil Quran miliknya Rahib Al-Aswahani, itu di situ al-wilayah bila dimaknai sebagai pemerintahan, maka kemudian di situ juga menyinggung persoalan negara. Tapi al-wilayah di situ apabila dimaknai kasih sayang, maka tidak menyinggung persoalan negara. Himpunan Fatwa MUI memilih pemimpin yang beriman dan bertakwa, yang diterbitkan oleh Erlangga Jakarta tahun 2011 halaman 878. Dijelaskan bahwasanya hukum memilih pemimpin non-muslim seperti bupati, wali kota, dan gubernur atau wakil gubernur adalah haram. Sebab memilihnya berarti mengangkatnya sebagai pemimpin dan menjadikan kaum muslimin di bawah kekuasaan, dominasi, dan superioritasnya. Begitu juga memilih pemimpin. Semua kemudian muncullah sebuah pemahaman logis bahwasanya memilih pemimpin non-muslim yakni Yahudi dan Nasrani itu dilarang di dalam Islam. Dari mana pemikiran logis ini terbentuk? Yakni memilih teman dekat saja itu tidak boleh, menjadikan teman dekat saja tidak boleh, apalagi menyerahkan semua urusannya. Karena apabila seorang muslim memilih seorang pemimpin, maka tentunya urusan-urusannya, baik urusan secara kenegaraan atau urusan-urusan pribadi yang diatur di dalam peraturan negara, itu semuanya diserahkan kepada pemimpin tadi. Yang mana logika ini salah satunya yakni yang dipakai oleh Fatwa, kemudian juga yang dipakai oleh Dr. Zakir Naik. Sedikit berbeda dengan pendapat Bapak Quraisy Shihab di dalam tafsirnya Al-Misbah juz ketiga halaman 115.
Beliau menjelaskan dalam Al-Quran dan terjemahnya oleh tim Departemen Agama, kata aulia diterjemahkan dengan pemimpin-pemimpin. Sebenarnya menerjemahkannya demikian tidak sepenuhnya tepat. Kata aulia adalah bentuk jamak dari kata wali. Kata ini terambil dari akar kata yang terdiri dari huruf-huruf wawu, lam, dan ya yang makna dasarnya adalah dekat. Dari sini kemudian berkembang mana-mana baru seperti pendukung, pembela, pelindung, yang mencintai, lebih utama, dan lain-lain, yang kesemuanya diikat oleh benang merah kedekatan. Pada halaman 116, beliau menulis aulia yang dikemukakan ayat di atas dikemukakan dengan sekian pengukuhan. Antara lain pada larangan tegas yang menyatakan janganlah kamu mengambil orang-orang Yahudi dan Nasrani menjadi pemimpin-pemimpin. 2. Penegasan bahwa sebagian mereka adalah pemimpin bagi sebagian yang lain. 3. Ancaman bagi yang mengangkat mereka sebagai pemimpin bahwa ia termasuk golongan mereka serta merupakan orang yang zalim. Kendali demikian, larangan tersebut tidaklah mutlak sehingga mencakup seluruh makna yang dikandung oleh kata aulia. Muhammad Sayyid Tontowi dalam tafsirnya mengemukakan bahwa non-muslim dapat dibagi menjadi 3 kelompok. Pertama adalah mereka yang tinggal bersama kaum muslimin dan hidup damai bersama mereka, tidak melakukan kegiatan untuk kepentingan lawan Islam, serta tidak juga nampak dari mereka tanda-tanda yang mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok tanda-tanda yang mengantarkan kepada prasangka buruk terhadap mereka. Kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial sama dengan kaum muslim. Tidak ada larangan untuk bersahabat dan berbuat baik kepada mereka. Sebagaimana firman Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik atau memberikan sebagian dari harta kamu dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tiada memerangimu karena agama, dan tidak pula mengusir kamu dari negerimu. Sungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Quran Surat Al-Mumtahanat ayat 8. Dari penjelasan beliau yang pertama ini, tampaknya beliau memberikan peluang, membolehkan muslim untuk memilih pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Dari redaksi beliau, kelompok ini mempunyai hak dan kewajiban sosial sama dengan kaum muslim. Penulisan beliau, dan belum tentu secara mutlak beliau membolehkan muslim untuk memilih pemimpin Yahudi dan Nasrani. Kedua, lanjut beliau, yakni kelompok yang memerangi atau merugikan kaum muslim dengan berbagai cara. Terhadap mereka tidak boleh dijalin hubungan harmonis, tidak boleh juga didekati. Merekalah yang dimaksud oleh ayat ini, demikian juga dengan ayat-ayat lain. Ini berdasarkan firman-Nya seperti sesungguhnya Allah hanya melarang kamu menjadikan sebagai teman-teman dekat kamu orang-orang yang memerangi kamu karena agama dan mengusir kamu dari negerimu dan membantu orang lain untuk mengusirmu. Quran Surat Mumtahanah ayat 9. Kelompok ketiga, kelompok yang tidak secara terang-terangan memusuhi kaum muslim, tetapi ditemukan pada mereka sekian indikator yang menunjukkan bahwa mereka tidak bersimpati kepada kaum muslim, bahkan bersimpati kepada musuh-musuh Islam. Terhadap mereka Allah memerintahkan kaum beriman agar bersikap hati-hati tanpa memusuhi mereka. Ketika melihat kata-kata aulia dari berbagai pendapat tadi, yang satu yakni tidak memberikan peluang sedikit pun menjadikan non-muslim sebagai pemimpin bagi umat Islam. Yang kedua, ada indikasi memberikan peluang. Maka di sini apabila dikaitkan dengan isu kemarin yakni memanai sebagai teman setia dan pemimpin, menurut hemat saya pemanaan antara teman setia dan atau memilih mereka sebagai pemimpin bagi umat Islam itu sesuatu yang tidak bertentangan. Karena dengan logika tadi, memilih teman setia saja tidak boleh. Tahu misalkan ada yang memahami ayat itu berbicara tentang teman setia, bukan persoalan kepemimpinan. Maka dengan demikian ayat itu sama sekali tidak bisa digunakan sebagai legitimasi untuk persoalan kepemimpinan. Bisa saja muncul opsi pemahaman seperti itu. Menurut logika dan rasional saya, dari dua pendapat itu yang lebih tepat, yakni apabila teman setia saja tidak boleh,
apalagi menjadikannya sebagai pemimpin, karena pemimpin itu penyerahannya itu lebih besar daripada teman setia, karena impact-nya akan jauh lebih besar. Walaupun demikian, apabila terjadi perbedaan pendapat tadi di dalam penafsiran tadi itu mana yang lebih presisi. Nah, tampaknya Pak Quraisy memberikan sedikit peluang dengan catatan-catatan tertentu, yakni tidak memusuhi atau tidak memiliki keinginan untuk memusuhi misalkan, atau mengusir, atau bahkan sampai pada pelarangan terhadap tatanan-tatanan agama Islam misalnya. Lalu kemudian mana yang lebih presisi penafsirannya? Butuh penelitian yang lebih mendalam lagi, yakni misalkan dengan pencarian fakta-fakta sejarah bahwasanya pada masa lalu itu seperti apa para sahabat, para tabi'in ini menggunakan ayat tadi di dalam proses pemerintahnya. Kemudian juga dari logika atau bukti-bukti pendukung-pendukung lainnya yang memperkuat kefahaman tadi itu. Dari pemahaman ayat tadi, baik yang ada peluang maupun yang tidak boleh sama sekali mengangkat pemimpin dari kalangan Yahudi dan Nasrani, apabila kita tarik ke konteks keindonesiaan atau konteks demokrasi yang ada di Indonesia, maka keduanya sebenarnya tidaklah bertentangan dengan asas-asas demokrasi. Kalau misalkan dari sudut pandang memberikan peluang bolehnya mereka diangkat sebagai pemimpin, tentunya itu tidak debatable lagi, karena memang Indonesia yakni negara yang majemuk yang di dalamnya ada berbagai agama. Lalu apabila pemahaman ayat yang dipakai bahwasanya larangan bagi muslim untuk memilih pemimpin non-muslim itu ditarik ke konteks keindonesiaan, juga tidak bertentangan dengan demokrasi. Bagaimana logikanya? Sederhana saja. Al-Quran itu adalah pedoman bagi umat Islam, yakni Al-Quran ini menata umat Islam. Sedangkan Injil itu yakni pedoman bagi umat Kristiani. Taurat pedoman bagi kaum Yahudi atau kitab-kitab suci lain bagi agama-agama lain yang ada di Indonesia. Semuanya memiliki pedoman itu. Memiliki banyak partai politik, yang mana masing-masing partai politik ini memiliki ADART atau memiliki aturan-aturan, yang mana di masing-masing setiap partai politik ini meminta loyalitas, dukungan, terus kemudian suara kepada setiap anggotanya. Menurut saya tidaklah salah apabila misalkan ketua partai itu meminta anggotanya untuk memilih satu orang pemimpin, entah itu di dewan atau di bupati atau di presiden, yang mana mereka ini calon pemimpin yang disepakati partainya. Dan tentunya ketika anggota dari partai tadi itu diminta loyalitasnya untuk memilih mereka, itu adalah sesuatu yang dibenarkan di dalam demokrasi. Bahkan sudah seyogyanya dan seharusnya itu pimpinan partai itu meminta kepada anggotanya untuk menyatukan suara mengusung pemimpin yang mereka siapkan. Maka dengan demikian, apabila ayat Al-Quran atau pemahaman terhadap ayat Al-Quran tadi itu yakni meminta loyalitas Islam untuk mengusung pemimpin dari kalangan muslim, itu demokratis berarti. Sama halnya ketika orang Kristiani dengan dasar ayatnya, misalkan dengan Injil Matius ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapakmu di surga. Misalkan
umat Kristiani dengan dasar Injil ini, kemudian meminta kepada jemaatnya untuk memilih pemimpin yang mereka siapkan, maka itu juga tidak melanggar demokrasi. Dan demikian juga agama-agama lain yang misalkan di dalam teks kitab sucinya memerintahkan itu. Dan tentunya setiap parpol tadi itu tidak melakukan sebuah intervensi atau tidak melakukan sebuah kritik terhadap aturan-aturan yang telah disepakati oleh parpol lainnya, sebagaimana anting menyalahkan dari apa yang telah tertuang di dalam kitab suci di masing-masing agama tadi. Maka apabila sudut pandang yang digunakan untuk memahami ayat tadi itu adalah sebuah sudut pandang keindonesiaan dalam arti tidak menyalahkan tadi, yakni yang semuanya memang masing-masing agama ini memiliki aturan-aturan sendiri-sendiri, memiliki penafsiran sendiri-sendiri terhadap ayat terhadap kitab sucinya, maka dengan demikian pola pikir kita menjadi pola pikir yang lebih terbuka, yakni tidak memahami sebuah ayat tadi ya bagi umat Islam, tidak memahami itu sebagai ayat untuk memaksa misalkan non-muslim untuk memilih pemimpin Islam. Ini berarti keluar dari koridornya dengan dalil ayat tadi. Atau sebaliknya orang Nasrani kemudian memaksa umat Islam untuk memilih pemimpin dari kalangan mereka dengan dasar aturan agama mereka. Jadi sebenarnya apabila kita menyikapi sudut pandang yang berbeda ini, sama halnya di Keindonesiaan ya, seperti partai yang sudah memiliki aturan masing-masing, maka sebenarnya kita bisa lebih bijak di dalam menyikapi dan tidak mudah untuk tersulut konflik. Demikian pemaparan dari tarjamah, tafsir, dan takwil. Ya, walaupun contoh yang kompleks ini tadi, yang terakhir ini, masih butuh sebuah kajian yang lebih mendalam lagi, ya, terutama di kajian sejarah. Jadi kajian sejarahnya, dari situ akan diketahui mana yang lebih presisi. Selain itu juga melibatkan munasabah dan lain sebagainya yang ada di dalam Al-Quran, karena kita tidak bisa beristimbat terhadap hukum tertentu yang mana hanya berdasarkan satu ayat saja, itu tidak bisa. Kita harus melihat semua ayatnya, dan kemudian kita juga dilengkapi dengan dokumen-dokumen lain atau fakta-fakta lain yang mendukung dari argumentasi penafsiran tersebut. Semoga bermanfaat, semoga apa yang kita pelajari bernilai ibadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.